Tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan Jepang dengan cepat didengar oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para pemimpin pergerakan dan pemuda Indonesia yang bekerja di kantor berita Jepang Domei. Keesokan harinya, diadakan pertemuan di ruang Lembaga Bakteriologi Pengangsan Timur nomor 17 yang dihadiri oleh Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Sukarni, Singgi, Suhut, Wikana, Darwis. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah datang di forum terbuka ini. Saudara-saudaraku, kita mendapatkan berita menggembirakan bahwasanya Jepang tidak lagi berkuasa atau Jepang menyerah kepada sekutu. Itu berarti terjadi kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuhan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang lagi tidak berkuasa di Indonesia dan sekutu tidak sepenuhnya menguasai Indonesia. Itu maksud saya. Oh, saya mengerti maksud Tuhan. Terima kasih atas penjelasannya. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan berita ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju usul Anda, Tuan. Karena waktu inilah yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju. Tenang, tenang. Saya mohon kalian tenang. Duduk di kursi kalian masing-masing. Kalau kalian sudah setuju, Wikana dan Darwis akan mendatangi rumah Bung Karno untuk bicarakan keinginan kita semua. Bagaimana kalau rapat ini kita cukupkan? Mari kita pulang ke rumah masing-masing. Dengan demikian, rapat ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darwis dan Wikana pun pulang ke kediaman masing-masing. Sementara itu, para golongan tua tetap berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno untuk merundingkan hasil rapat pemuda yang telah dibicarakan oleh Wikana dan Darwis. Apa pendapat saudara sekalian hasil rapat pemuda tadi? Kemungkinan kita tidak dapat memenuhi keinginan para pemuda tersebut karena itu terlalu mendesak dan terburu-buru. Benar, sebaiknya kita jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Menurut saya, sebaiknya kita mempertahankan PPKI dahulu dan mengadakan rapat kembali. Baiklah, besok akan diadakan sidang PPKI untuk membahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rapat kali ini sampai di sini. Menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat di Asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, Sudanso Singgi, dan Khairul Saleh. Begini, menurut laporan Wikana dan Darwis setelah bertemu Bung Karno dan Bung Hatta, nampaknya golongan tua tidak bakal menyetujui kita walaupun sudah didesak. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali. Bagaimana ini, Bung? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan menjauhkan mereka dari Jepang? Di mana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan, Karawang? Karena tempat ini merupakan markas peta di bawah acuan PBB. Para pemuda pun menyetujui ide Sudanso Singgi. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudanso Singgi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Ada apa ini? Mana Bung Karno? Ya, Kamu harus ikut kami sekarang.
Ada apa ini? Kamu harus ikut. Kenapa ini? Kamu harus ikut kami. Ada apa ini? Begini, maaf sebelumnya kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon pertimbangkan kembali. Mohon bersabar Bung Soekarni. Kami tahu semua golongan muda sudah tak sabar, tapi semua itu butuh waktu. Benar sekali, kami akan melaksanakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda. Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarni menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarni menyatakan kesetujuannya diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti BM Dia dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dan Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Soekarni, bagaimana naskah proklamasi kemerdekaan saat ini? Entahlah, saya juga bingung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kemari Ahmad Subarjo dan Iwa Kusuma kemari? Kami datang kemari untuk mengajak saudara sekalian pergi ke rumah Laksana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tidak, kami tak akan ke sana. Bukankah tak ada kesepakatan sama sekali untuk ke kediaman Laksamana Maeda? Saudara Soekarni, benar. Kami tidak ada perjanjian untuk memakai rumah Laksamana Maeda. Bukan begitu, Saudara Wikana. Hal ini dilakukan agar mencegah gangguan dari kempeta Jepang. Jadi, kami mohon dengan sangat, kalian datang untuk berunding, minimal wakil dari kalian saja. Kemudian, para pemuda sepakat bahwa yang akan datang hanyalah Hairul Saleh dan Soekarni sebagai wakil para pemuda. Sedangkan anggota PPKI yang banyak hadir dalam perumusan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda, tidak lama kemudian mereka sampai di rumah Laksamana Maeda. Selamat siang. Bisa kami bertemu dengan Laksamana Maeda? Silakan masuk, Tuan ada di dalam. Maaf, kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita kekalahan Jepang dari sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengarnya dari salah satu pemuda dan dia mendengarnya dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya karena Indonesia masih dalam keamanan kami. Bisakah kami menggunakan ruangan ini? Silakan tuan-tuan mempergunakan ruangan ini dengan sebaik-baiknya. Saya permisi dulu. Terima kasih, Tuan. Akhirnya, mereka merundingkan kembali naskah tersebut bersama para pemuda. Kemudian, mereka melakukan sedikit perubahan pada naskah proklamasi itu. Setelah selesai melakukan sedikit perubahan, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Tolong naskah ini diketikkan. Baiklah. Akhirnya, dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira ini. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Bung Karno,
para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggulah sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta sampai datang. Ya sudah, silakan. Tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar menunggu. Baiklah. Maaf Bung, apa kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, haruslah. Itulah sebagai simbol karena kita telah merdeka. Bendera itu belum ada. Ya sudah, biar saya mengurus benderanya. Nanti saya akan suruh Fatmawati untuk menjadikannya. Ya sudah Bung, biar saya mencari tiang bambu. Saya permisi dulu. Ya, silahkan. Tapi sekalian, panggilkan Fatma kemari. Ya sudah, Bung. Kalau begitu saya permisi dulu. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Bu, tolong jahitkan bendera merah putihnya ya. Karena ibu memiliki bahan kainnya. Entahlah, tapi seingat kain itu sudah ibu buat kok. Pokoknya, Kang Mas ingin bendera itu dijadikan sekarang. Baiklah, akan ibu usahakan. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini segera dimulai? Bisa, ayo segera kita menuju halaman depan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka!